Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bab 21 yaitu DNS server dan caching and forwarding. Langsung saja kita ke materinya. Nah, di sini teman-teman yang pertama akan membahas konsep DNS server. Nah, di sini terdapat laptop atau komputer kita, kemudian ada DNS server Google dengan IP 8.8.8, kemudian juga ada Facebook.com. Nah, Facebook.com dan DNS server itu pastinya sudah terhubung ke internet ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep DNS server. Jadi, misal ini laptop teman-teman dan ingin mengakses Facebook.com. Nah, paketnya itu tidak langsung kekirim ke Facebook.com, tetapi paketnya akan melakukan DNS request terlebih dahulu. Jadi laptop kita itu menanyakan IP dari Facebook.com pada DNS server Google. Nah, nanti pada DNS server Google yang menerima DNS request dari IP atau laptop kita. Nah, nanti akan mengirimkan IP yang diminta, yaitu IP Facebook.com 157.240.208.35. Setelah itu barulah kita bisa mengakses Facebook.com. Jadi intinya DNS server itu digunakan untuk mentranslate domain name ke IP address. Nah, misal tidak ada DNS server, maka kita tidak bisa menuliskan domainnya, tetapi kita harus menuliskan secara manual dari IP dari Facebook.com-nya. Nah, materi yang kedua kita akan membahas konfigurasi host pada Ubuntu client. Nah, jika pada klien Ubuntu ingin meremote server Debian maupun server Ubuntu akan menggunakan IP address. Jadi untuk server Debian 10.10.2 dan server Ubuntu 10.10.3. Nah, misalnya kita mempunyai banyak server, itu kan akan susah untuk menghafal IP address-nya ya. Caranya kita buka Ubuntu client terlebih dahulu. Di sini kita tes ping ke Debian server dulu, yaitu ping 10.10.10.2. Nah, di sini bisa ya. Kemudian kita ping IP address Ubuntu, yaitu ping 10.10.10.3. Nah, di sini juga bisa ya. Lalu kita akan coba mengkonfigurasi hostnya dengan perintah sudo nano/etc/host. Jadi host ini digunakan untuk mapping antara IP address dengan domain name. Jadi misalkan kita ingin mengeping IP 127.0.1.1, maka kita bisa langsung ping menggunakan name-nya. Nah, di bawah IP 127.0.1.1 kita akan coba taruh IP dari server Debian-nya, yaitu 10.10.10.2. Kemudian kita beri namanya, yaitu SVR strip Debian. Kemudian enter, dan di sini kita tambahkan IP server Ubuntu-nya 10.10.10.3. Lalu namanya SVR strip Ubuntu. Kita juga bisa tambahkan IP dari router Debian, yaitu 172.16.1.1. Kemudian name-nya kita beri RTR strip Debian. Di sini saya belum menambahkan SVR 1. Nah, di Ubuntu itu SVR 2 ya. Jika sudah, kita bisa CTR X Y kemudian enter. Nah, di sini kita coba tes ping ke SVR 1 Debian.
di sini kita bisa ya. Di sini jika kita lihat dia mereply IP 10.10.10.2 yaitu IP milik server Debian-nya. Oke, kita coba juga ping SWR2 Ubuntu. Nah, di sini juga bisa ya. Di sini kita juga bisa melakukan SSH dengan menggunakan domainnya. Jadi misalkan di sini kita ingin masuk ke server Debian, kita bisa ketikkan komen SSH router Debian at svr1 min Debian kemudian min p 2211. Nah, di sini kita bisa yes. Kemudian kita masukkan password router Debian-nya. Oke, di sini kita berhasil ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas konsep caching DNS server. Nah, DNS server itu memiliki banyak tipe. Jadi dia memiliki banyak fungsi. Jadi caching DNS server itu fungsinya untuk meng-cache request DNS. Jadi pada materi sebelumnya, komputer atau laptop kita ingin mengakses facebook.com, maka dia mengirim DNS request dan bertanya apa IP dari facebook.com-nya ke DNS server Google. Kemudian pada DNS server Google itu dia baru mengasih IP-nya dan komputer kita baru bisa mengakses yang namanya facebook.com. Nah, di sini terdapat yang namanya local DNS server. Jadi pada komputer kita ketika kita melakukan request DNS itu sebelumnya ke server Google, itu ke local DNS server terlebih dahulu. Dan nanti dari local DNS servernya baru melakukan request alamat IP ke DNS server Google. Nah, jadi pada local DNS server dia bertanya juga apakah IP dari facebook.com. Si server Google itu mengirimkan bahwa IP-nya 157.240.208.35. Kemudian IP-nya yang diberikan oleh DNS server Google itu akan disimpan di cache-nya. Maka nanti bila komputer kita ingin mengakses Facebook kembali, dia hanya cukup bertanya ke local DNS server. Nanti local DNS server akan mengecek cache-nya apakah ada alamat IP dari facebook.com. Jadi pada local DNS server itu tidak kirim request DNS ke DNS server terlebih dahulu, tetapi dia sudah menyimpannya pada cache-nya. Nah, dari local DNS server baru memberikan alamat IP ke komputer kita, sehingga nanti komputer kita baru bisa mengakses alamat facebook.com tersebut. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman, pada komputer kita melakukan request DNS ke local DNS server. Tapi pada local DNS server dia memiliki cache sehingga dia menyimpan IP yang diberikan dari Google, sehingga nanti pada komputer kita dia hanya meminta pada local DNS dan local DNS memberikan IP-nya yang diminta. Selanjutnya kita ke materi konfigurasi caching DNS server. Nah, caranya langsung saja kita ke PuTTY. Nah, di PuTTY ini teman-teman bisa login ke router Debian ya. Nah, di sini untuk menjadi DNS server kita perlu menginstal bin 9. Pertama-tama kita masuk ke router lebih dahulu dengan sumin. Kemudian kita bisa ketikkan apt install bin 9. Nah, di sini kita bisa yes. Di sini teman-teman bisa menunggunya ya. Nah, jika sudah, kita perlu mengganti default bin 9-nya. Kita bisa masukkan perintah nano /etc/default/bin 9. Pada bagian option strip ubin 9 kita tambahkan strip 4.
Ini artinya agar DNS server hanya running di IP 4 saja. Nah, jika sudah, kita bisa ctrl+X, Y, kemudian enter. Nah, cara untuk mengkonfigurasinya, kita bisa masuk ke perintah nano /bin/named.conf.option. Nah, yang di paling atas di sini kita akan coba menambahkan internal untuk IP kliennya. Kita bisa ACL internal strip network _kurawal. Kemudian kita bisa enter, lalu tab, lalu masukkan IP kliennya, yaitu 172.16.1.1. Kita bisa titik koma. Jika teman-teman ingin menambahkan IP lagi, teman-teman bisa enter lalu tab ya. Tapi jika tidak, teman-teman bisa _kurawal, kemudian titik koma, sejajar dengan huruf P. Nah, kita masuk ke option, kemudian kita menambahkan command recursion. Nah, di sini letaknya di bawah direktori ya. Kita bisa enter lalu tab, kemudian allow strip query _kurawal, query spasi _kurawal. Di sini kita bisa menambahkan internal network. Jadi nanti yang di allow hanya internal network. Kemudian internal network titik koma dan _kurawal tutup, kemudian lalu titik koma. Kemudian kita akan menambahkan komen lagi pada DNS search validation. Nah, di sini autonya kita ganti dengan yes ya. Lalu kita tambahkan komen lagi di atas DNS search, yaitu DNS search strip enable. Kemudian yes, titik koma. Nah, jika sudah, kita bisa ctrl+X, Y, kemudian enter. Lalu kita bisa cek konfigurasinya dengan komen named strip checks_conf. Maaf, di sini teman-teman saya error ya, karena saya ketikkan komen itu salah. Harusnya di sini checks, di sini ada C-nya lagi. CHECK conf. Saya terdapat error ya. Kita bisa ceknya kembali. Di sini saya errornya di bagian search enable yes. Kita bisa ctrl+X, Y, kemudian enter. Kemudian kita bisa ketikkan named strip checks_conf. Apakah sudah benar atau belum? Di sini hasilnya kosong ya, artinya tidak ada lagi yang error. Selanjutnya kita ke konsep forwarding DNS server. Nah, untuk forwarding sebenarnya hampir sama dengan searching DNS server. Tetapi bedanya jika caching itu bisa dari laptop kita itu ingin mencoba mengakses facebook.com, maka komputer kita ingin melakukan yang namanya DNS request ke local DNS server. Kemudian dari local DNS server dia melakukan yang namanya DNS request ke DNS server Google. Baru dari jaringan server Google dia menambahkan IP yang nanti pada local DNS, kemudian IP-nya diberikan juga kepada laptop kita.
dan laptop kita baru bisa mengakses facebook.com. Tetapi jika forward, itu local DNS server ini tidak melakukan yang namanya DNS request. Jadi misal pada komputer kita itu melakukan DNS request yaitu IP Facebook. Nah, local DNS server ini dia tidak melakukan request, tetapi hanya men-forward ke DNS server Google, sehingga nanti jika server Google mengirim IP dari facebook.com ke client server hanya meng-forward ke komputer kita. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi caching local DNS server dia melakukan request sendiri, tetapi jika forwarding itu dia dari komputer kita langsung ke DNS server Google. Hanya saja di forward oleh local dan DNS server. Nah, kita lanjut ke materi yang terakhir yaitu konfigurasi forwarding DNS server. Nah, di sini saya sudah masuk ke Ubuntu client, kemudian teman-teman bisa SSH SVR 1 Debian ya. Di sini kita masuk ke router lebih dahulu yaitu dengan Sumin. Nah, sebelum kita nano/etc teman-teman jangan lupa install apt install bin 9 ya. Nah, kemudian teman-teman baru bisa masukkan perintah nano/etc/bin/name.conf.option. Nah, di sini kita scroll ke bawah, kita berhenti di forward. Nah, di sini slash-nya kita hapus saja ya agar tidak menjadi komen. Di sini yang bawahnya juga kita hapus. Kemudian yang merah-merah ini kita juga hapus. Di sini kita 00-nya kita ganti menjadi 8.8.8 ya. Kemudian kita bisa enter, kemudian kita bisa tab. Kemudian di sini kita tuliskan lagi 8.8.4.4. Kemudian kita titik koma. Kemudian jangan lupa yang kurung kurawal ini slash-nya juga dihapus ya karena bukan komen lagi. Nah, di sini kita bisa rapikan terlebih dahulu. Oke, seperti ini ya. Kemudian di sini di bawah kurung kurawal kita bisa ketikkan forward only. Dan titik koma. Nah, jika sudah seperti ini, teman-teman bisa save-nya dengan CTRX. Ya, kemudian enter. Nah, itulah materi dari saya tentang bab 21. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari saya, sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.